Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan ini saya akan memulai pembahasan persamaan trigonometri. Ini merupakan materi kelas 11 Matematika Minat bab 1. Perlu kalian ketahui bahwa trigonometri ini aplikasinya sangat luas pada bidang sains dan teknologi, gitu. Dari situ maka sangat perlu untuk dipelajari karena penerapannya sangat luas. Bahkan saya membaca di kedokteran pun juga ada aplikasi tentang trigonometri, itu alat yang bergerak-gerak itu. Nah, itu sih karena saya dokter tidak bisa menjelaskan dengan detail ya. Tapi saya banyak baca literatur itu sangat banyak sekali pemanfaatan trigonometri ini dalam teknik elektro, kemudian pada teknik sipil, kemudian pada teknik mesin. Hampir semua sains dan teknologi itu membutuhkan bantuan, yaitu untuk memecahkan sebagian masalahnya dengan menggunakan materi trigonometri. Itulah pentingnya kita belajar trigonometri karena aplikasinya sangat luas. Ya, tetapi sebelum membahas persamaan trigonometri, maka akan saya sampaikan dasarnya dulu. Ya, dasar kelas 10. Kelas 10. Jadi nanti ada ini materinya. Yang saya bahas di persamaan trigonometri itu saya bahas dulu ukuran sudut. Ukuran sudut itu materi kelas 10. Ya. Kemudian nanti perbandingan trigonometri itu juga kelas 10. Ini nanti rumus identitas juga kelas 10 gitu. Kemudian sudut-sudut istimewa, nilai perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa pada sudut pada kuadran pertama gitu. Ini juga diajarkan di kelas 10. Kemudian pembagian kuadran, ada kuadran 1, 2, 3, 4. Nah, itu juga diberikan di kelas 10 gitu ya. Kemudian nanti ini dikenakan dengan rumus relasi sudut. Nah, ini juga materi kelas 10 relasi sudut ini. Ya. Kemudian grafik fungsi trigonometri ini juga materi kelas 10 ya. Nah, kemudian ini, nah baru nanti kita bahas. Nah, tadi yang saya tampilkan sebelumnya itu merupakan materi-materi kelas 10, tetapi nanti itu digunakan sebagai dasar untuk membahas persamaan trigonometri. Untuk membahas sehingga harus kalian ingat kembali dan harus kalian pahami karena itu sebagai dasar untuk membahas persamaan trigonometri. Nah, sementara persamaan trigonometri itu ada ini satu, yaitu persamaan trigonometri yang berbentuk sin fx sama dengan sin alfa, ada satu bentuk begitu. Kemudian ada persamaan trigonometri cos fx sama dengan cos alfa begitu, bentuk kedua. Bentuk ketiga nanti ada persamaan trigonometri tangen fx sama dengan tangen alfa, itu bentuk ketiga. Kemudian bentuk yang keempat adalah persamaan trigonometri yang berbentuk persamaan kuadrat, yang analog dengan persamaan kuadrat. Kemudian yang terakhir nanti adalah persamaan trigonometri yang bentuk a cos fx plus b sin fx sama dengan c nantinya, yang seperti nampak itu. Jadi itulah materi-materi yang harus saya selesaikan dan harus kalian pahami nanti di kelas 11 semester 1 ini pada bab 1 ya seperti yang saya paparkan tadi. Nah, jadi itulah materi persamaan trigonometri. Kemudian saya akan mengulang sedikit ya, materi kelas 10. Materi kelas 10. Ya. Karena ini yang mendasari pembahasan kita nanti. Nah, di situ nah, ukuran sudut. Jadi ukuran sudut itu ada derajat dan ada radian.
Ya, kalau kita menulis pi saja itu artinya pi radian itu, pi radian. Jadi ukuran sudut itu adalah derajat dan radian. Nah, yang perlu saya sampaikan ini adalah hubungan antara derajat dan radian. Jadi gini. Nah, sebentar. Saya tampilkan dulu. Ya, jadi yang saya bahas pertama ini adalah hubungan derajat sama radian. Hubungan derajat dan radian. Ini penting karena kadang-kadang kita temukan sudut ukuran derajat, tapi yang diinginkan dalam bentuk radian. Kemudian ada juga sebaliknya, gitu ya. Yang ada adalah ukuran radian, kemudian kita disuruh bentuk dalam derajat, gitu ya. Jadi kalau saya mempunyai sistem koordinat, gitu, putar segini putar, 1 kali putaran begitu, nah, itu menunjukkan, itu menunjukkan 360 derajat. Jadi saya ulang, sudut ini tambah ini tambah ini tambah ini itu 360 derajat. Kalau dalam satuan derajat, 1 putaran ini tambah ini sudut ini tambah sudut ini, nah, itu juga sama dengan 2pi. Nah, pi radian maksudnya. Terus pi saja maksudnya pi radian. Nah, itu yang harus kalian ketahui. Berarti kesimpulannya nanti 1 derajat ini saya bagi 360 1 derajat. Berarti ini juga saya bagi 360. Berarti sama dengan 1/180. Nah, kan gitu. Begini ceritanya. Kalau masih kebingungan. Itu kan 360 derajat sama dengan 2pi. 2pi. Gitu. Berarti kalau ini saya bagi 360. Ini saya bagi berarti 360 derajat per 360 gitu ya. Sama dengan kan 2/pi dibagi 360 derajat. Ini ya. Sorry, kok derajat? 360. Maksud saya begitu. Atau ini kan bisa ditulis 2/360 dikalikan pi kan gitu kan. Nah, 360 derajat dibagi 360 itu 1 derajat. 2/360 itu sama dengan 1/180 pi. Nah, ini tuh bisa ditulis berarti 1 derajat itu sama dengan ini tidak ada derajat, 180 dikalikan pi gitu ya. Nah, misalkan ingin mengubah ya. Yang pertama itu 30 derajat itu sama dengan berapa pi gitu ya. Kalau 1 derajat itu 1/180, berarti 30 derajat nanti ya 30/180 pi. Berarti sama dengan dibagi 31 dibagi 36. Dibagi 30 itu 1 dibagi 30 dapat 6. Berarti nanti 1/6 pi. Jadi kalau 30 derajat dikonversi ke pi radian ya sebenarnya ini. Contoh kedua, misalkan 45 derajat ya berarti ya kalau 1 derajat itu 1/180 berarti kalau 45 ya 45/180 pi gitu. Berarti dibagi 45 dapat 1, dibagi 45 itu dapat 4. Berarti ini 1/4 pi. Ingat, ini juga bisa ditulis pi/6. Nah, sama. Ini juga bisa ditulis pi/4 gitu. Nah, contoh yang ketiga, misalkan 90 derajat itu berapa pi radian? Ya 90/180 pi. Nah, 90/180 itu sama dengan setengah pi. Bisa ditulis pi/2. Misalkan lagi yang keempat itu adalah
180 derajat. Berarti ya sama dengan 180 derajat begitu. Sorry, kok derajat per 180 pi. Berarti sama dengan pi. Nah, begitu. Nah, saya lanjutkan contoh lain, misalkan yang kelima itu adalah 360 derajat misalkan. Ya sama dengan 360 per 180 dikalikan pi. Nah, 360 per 180 itu kan 2. Berarti sama dengan 2 pi. Jadi rumusnya itu ukuran derajat. Nah, ukuran derajat. 1 derajat itu sama dengan 1 per 180 pi. Gitu ya. Ya, tuh hubungan yang pertama yang harus kalian ketahui karena ini sangat penting sebagai dasar kita nanti untuk membahas persamaan trigonometri. Hubungan yang kedua. Hubungan yang kedua nanti 360 pi itu kan sama dengan 2 pi tadi. Nah, 2 pi. Ini nanti maka 2 pi itu sama dengan 360. Boleh begitu kan? Boleh itu situ. Balik. Berarti pi itu sama dengan 360 derajat per 2. Berarti pi itu sama dengan 180 derajat. Jadi pi itu sama dengan 180 derajat. Inilah formula mengkonversi dari pi menjadi derajat. Contoh yang pertama itu misalkan sepertiga pi itu berapa derajat? Berarti sepertiga dikali 180 derajat. Berarti 180 bagi 3 itu 60 derajat. Yang kedua misalkan adalah 3 per 2 pi. Nah, 3 per 2 pi berapa derajat? Berarti 3 per 2 dikali 180 derajat. Karena pi itu sama dengan 180 derajat. Nah, ini dibagi 2 itu 90. 180 dibagi 2 itu 90. Dikalikan 3, 270 derajat. Yang ketiga, misalkan adalah 5 per 6 pi misalkan. 5 per 6 pi. Mau diubah ke dalam derajat. Ya 5 per 6 dikali 180 derajat. Berarti 180 itu dibagi 6, 30. 30 dikalikan 5, 150 derajat. Yaitulah hubungan yang kedua. Kalau kita menginginkan mengubah dari pi radian ke bentuk derajat. Ya. Itu penting sekali ukuran sudut. Ya, materi kelas 10 yang perlu saya ulang kembali. Berarti ukuran sudut yaitu hubungan antara derajat dan radian sudah. Ya. Berikutnya adalah perbandingan trigonometri. Ini harus paham. Ya, paham. Jadi sin itu, perhatikan di sini, sin itu alfa. Nah ya, alfa. Itu sin itu katanya depan per miring. Nah ini demi. Depan per miring. Demi. Nah, demi. Sin demi. Cos alfa, cos sami, samping per miring. Nah, cos sami, samping per miring. Samping per miring. Tangen itu desa, depan per samping. Nah, tangen itu desa, depan per samping. Kosekan itu sepersin alfa, itu kosekan itu sepersin alfa. Kosekan itu sepersin. Sekan itu nanti adalah seperkos. Kotangen adalah sepertangen. Ini hal yang penting. Nah, ini penting nanti untuk mendasari bagaimana kita menyelesaikan persamaan trigonometri sehingga perlu saya ulang. Ya, saya hapus. Nah, jadi ini perlu saya katakan bahwa
perbandingan trigonometri ini banyak sekali aplikasinya untuk mengukur tinggi gedung, ya. Untuk mengukur misalkan ada gedung dengan bayangan, kemudian dengan pengukur sudut, nanti sudut yang dibentuk antara bayangan dengan kemiringan nanti berapa, itu nanti bisa dihitung dengan perbandingan trigonometri. Ya. Kemudian katakanlah ada pohon di seberang sungai begitu, kemudian kita berada di seberangnya dengan menggunakan apa? Menggunakan perbandingan trigonometri bisa ditentukan. Ya, itu yang perlu kalian ketahui. Nah, berikutnya akan saya jelaskan itu bahwa sin itu adalah sin itu adalah demi depan per miring, kemudian cos itu sami samping per miring, kemudian tangen desa depan per samping, dan seterusnya. Itu perlu saya jelaskan lagi di sini, mengingat pentingnya persoalan ini untuk dibahas sebagai dasar membahas persamaan trigonometri. Ya. Berikutnya, depan samping itu relatif. Depan samping itu relatif. Ya. Tergantung sudut pandangnya mana. Nah, saya contohkan sekarang. Relatifnya gimana? Ini saya contohkan. Misalkan saya punya siku-siku ya. Nah, yang lurus ini. Ya. Ya. Nah, ini siku-siku misalkan. Kalau katakanlah saya punya alfa di sini. Kemudian yang satunya saya punya segitiga lagi begitu. Gitu. Saya punya beta di sini, sudut beta di situ. Dua segitiga ini asumsikan sama. Kalau kita memandang ini alfa, katakanlah ini saya namai A, B, C gitu. Ini A, B, C begitu. Maka BC ini merupakan sisi depannya alfa. Sisi depan. Ini depannya alfa. Depan alfa. Kemudian ini sisi sampingnya alfa. Kalau sudut pandangnya alfa berarti ini depan, ini samping. Nah, ini pasti miring. Miring gitu. Gitu. Tetapi kalau sudut pandangnya beta, depan itu bukan di sini lagi. Depan itu ini. Ini di sini. Ini berarti depan. Tapi depannya alfa, depannya beta maksud saya. Di sini bukan lagi depan, tapi samping. Kemudian ini sisi miring. Nah, yang berubah-ubah itu depan sama samping. Bisa jadi depan jadi samping kalau memandang dari beta. Bisa jadi yang samping itu jadi depan kalau sudut pandangnya beta. Nah, itu sudut pandangnya tergantung. Tetapi sudut pandang manapun, baik alfa maupun beta, sisi miring itu tetap. Sisi miring itu tetap. Tidak ada pengaruh di manakah alfa dan di manakah beta. Nah, itu penting. Nah, terus ini penamaan, perlu saya juga jelaskan penamaan sudut, penamaan sisi. Ini sebetulnya kan alfa itu nama lain dari sudut A. Sudut A. Maka sisi ini dinamakan A kecil. Nah, A kecil.
A kecil itu siapa sih? A kecil itu sisi BC. Kemudian depannya sudut C itu berarti ini sisi C. C kecil ini. C kecil itu siapa sih? AB. Berarti sisi depannya alfa itu A. Sisi sampingnya alfa itu C. Nah, sisi yang di hadapan sudut B itu namanya B kecil. Nah, gitu. Berarti B ini sisi miring. Ini juga begitu. Ini adalah A. A itu sampingnya alfa, sampingnya beta sekarang. Ini tuh C karena di hadapan sudut C. Dan ini adalah sisi B. Nah, itulah hal yang mendasar yang perlu kalian ketahui. Karena ini penting. Samping, kemudian depan, itu harus tahu di mana. Ya tergantung dari mana sudut pandangnya. Ya, jadi dari mana sudut pandangnya melihatnya, gitu ya. Itulah penting begitu. Sebagai dasar. Nah, saya contohkan sekarang. Saya contohkan berkaitan dengan ini. Misalkan saya mempunyai yang satu, contoh satu itu. Nah, diketahui sin alfa itu sama dengan sepertiga. Gitu ya. Kemudian yang ditanya gitu. Tentukan ya. Yang A cos alfa, yang B tangen alfa misalkan. Nah, itu misalkan. Maka saya jawab gitu. Jawab. Nah, harus dengan menggunakan bantuan segitiga. Ini segitiganya. Untuk menjawab itu perlu bantuan segitiga. Nah, perlu bantuan segitiga. Karena perbandingan trigonometri itu terlahir dari perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku. Ya. Nah, ini. Ya, ini siku-siku. Nah. Ya, misalkan saya namai segitiganya A, B, C. Nah, alfanya misalkan di sini. Karena alfanya di sini, ya, maka nanti sin alfa itu sepertiga. Sin alfa sepertiga. Sin itu adalah depan pemiring. Berarti ini 1K, ini adalah 3K. Nah, kemudian mencari sisi AB. Nah, mencari sisi AB. Nah, sisi AB-nya seperti apa? Nah, mencari sisi AB nanti pasti AB nanti itu AB nanti sama dengan ini kuadrat dikurangi kuadrat. Akar 3K kuadrat itu adalah 9K kuadrat dikurangi 1K kuadrat itu K kuadrat. Berarti sama dengan akar nah, sama juga akar 8K kuadrat. Berarti sama dengan K akar 8. Atau ditulis nanti akar 8K. Tapi K-nya di luar di luar akar. Berarti setelah dihitung ini ternyata setelah dihitung itu ketemunya adalah akar 8K gitu. Hitung karena tadi belum ada. Maka nanti dicari gitu. Yang pertama, yang A itu adalah cos alfa. Cos alfa itu adalah samping, berarti sampingnya alfa itu akar sampingnya alfa sisi AB. Depannya alfa itu adalah sisi BC. Berarti cos itu samping, ingat, itu rumusnya. Lihat sebelah
kiri itu cos alfa itu samping per miring. Samping per miring. Nah, sampingnya itu akar 8K, miringnya itu adalah 3K. Nah, sama-sama punya faktor sekutu sekarang. Hasilnya berarti sama dengan akar 8 per 3. Akar 8 itu kan sama dengan 2 akar 2 per 3. Kalau ingin ditulis ya 2 per 3 akar 3 ya enggak apa-apa. Nah, seperti itu. Kemudian yang B adalah kita disuruh menentukan tangen alfa. Tangen alfa. Tangen alfa berarti sama dengan tangen itu depan per samping. Depan per samping. Depannya itu 1K begitu. Sampingnya akar 8K. Punya faktor sekutu. Nah, ini. Nah, berarti sama dengan 1/4 akar 8. Kalau ingin merasionalkan, ini dikalikan akar 8 per akar 8. Kalau ingin hasilnya lagi, nanti akar 8 dikalikan akar 8 itu per 8. Sementara akar 8 itu sama dengan 2 akar 2. 2 per 8 berarti sama dengan 1/4 akar 2. Itulah jawaban dari persoalan tersebut. Nah, contoh 1 itu. Bagaimana sin alfa itu dikonversi ke cos alfa sama tan alfa. Misalkan ditambahi. Nah, sekan alfa, ingat sekan alfa rumus kiri. Nah ini, yang kiri ini sekan bawahnya sekan alfa itu sama dengan seperti cos alfa. Lah cos alfanya kan ini, berarti ini 3 per 2 akar 3. Dibalik. Ini tuh kan bisa ditulis 2 akar 3 per 3. Kalau dibalik kan ini. Kalau nanti dirasionalkan, jangan mencari sekan, ini dirasionalkan, akar 3 per akar 3. Gitu, dirasionalkan. Berarti nanti sama dengan 3 akar 3 per akar 3. Akar 3 itu 3. Berarti 2 dikalikan 3. Punya faktor sekutu. Faktor sekutu. Nah, ini masuk sekutu. Berarti bisa disederhanakan. Berarti sama dengan itu setengah akar 3. Ya, sama dengan setengah akar 3. Seperti itu. Ya. Jadi proses berpikirnya saya ulangi. Sin itu depan per miring. Berarti 1K, miringnya 3K. Ini menggunakan Pitagoras, berarti 9K kuadrat dikurangi 1K kuadrat itu kan 8. Berarti akar 8. Berarti kalau cos itu samping per miring. Sampingnya kan akar 8K. Akar 8K per 3K. Coret-coret berarti akar 8K. 2 per 3 akar 3. Karena akar 8 itu 2 akar 2 per 3. Berarti 2 per 3 akar 3. Ya. Begitu. Sorry, ada kesalahan. Ini kan 2 akar 2. Ini akar 2. Ini berarti ada 2 ini. Untung. Nah, ini 2. Berarti ini 2. Nah, ini 2. Nah, itu 2. Karena akar 8 2 akar 2, bukan akar 3. Ini 2. 2. Berarti 2 per 2 akar 3 itu. Nah, ini kalau ini per 2 berarti dikalikan akar 2, ini akar 2. Sorry, akar 2, ini akar 2. Ya. Berarti ini nanti 2 ini. Nah, 2. Karena akar 2 dikalikan akar 2. Berarti jawabnya adalah nanti itu bukan akar 2 tapi ini akar 2 ini. Akar 2. Ini berarti akar 2 begitu, akar 2. Berarti ini nanti ini 3, berarti ini 3
3/4. 3/4 akar 2. Misalkan seperti itu. Ada kesalahan teknis ini. Jadi saya ulangi, akar 8/3, ini 2 akar 2, 8 itu per 3. Ini 2 akar 2 per 3 bisa ditulis 2 akar 2 per 3. Kalau mencari sekan ini kan seperkos. Berarti 3/2 akar 2. Ini saya rasionalkan akar 2 per akar 2, begitu. Akar 2 dikali akar 2, 2. 2-nya itu memang ini. Berarti 3 akar 2. 3 akar 2. 2 kali 2 itu 4, berarti 3/4 akar 2. Contohnya seperti itu. Ya, contohnya seperti itu. Nah, misalkan lagi, contoh ini tadi contoh keberapa? Contoh 1. Tentang perbandingan trigonometri. Contoh 2 tentang perbandingan trigonometri. Misalkan tangen alfa, diketahui tangen alfa itu sama dengan 1/6 misalkan. 1/6. Kemudian tentukan misalkan adalah yang A nanti adalah sin alfa, kemudian yang B itu cos alfa gitu. Ini tangan alfa yang tetap dijawab begitu, jawab dengan bantuan segitiga siku-siku begitu. Nah, siku-siku. Ini siku-siku, yang ini katakanlah alfa di sini, yang namanya tangan itu adalah depan. Nah, ini berarti K, ini nanti K. Dengan menggunakan Pitagoras, ini nanti adalah 36 K ditambah K 36 K kuadrat tambah K kuadrat 37, berarti akar 37 K dengan Pitagoras. Maka dari sini jawaban yang A nanti sin alfa itu depan bermiring. Berarti 1K per akar 37K. Punya faktor sekutu K. Ini K bisa disederhanakan. Berarti sama dengan 1/37. 1/37. Kalau itu dirasionalkan, berarti akar 37 per akar 37. Berarti hasilnya sama dengan 1/37 akar 37 kalau dirasionalkan. Berikutnya yang B itu adalah cos alfa. Cos itu samping per miring. Berarti 6 K per akar 37K. Punya faktor sekutu. Maka di sini itu adalah 6 per akar 37. 6 per akar 37. Nanti kalau dirasionalkan, berarti ini dikalikan akar 37 per akar 37. Jawabnya adalah 6 per 37 akar 37. Kenapa? Karena akar 37 dikalikan akar 37 itu 37. Nah, itulah contoh kedua dari perbandingan trigonometri. Ya, itu Nah, yang perlu kalian ketahui. Bisa ulangi. Karena tangan alfanya itu 1/6, ini merupakan perbandingan sederhana. Maka ini saya misalkan depan alfa itu 1K, kemudian samping itu 6K. 1K per 6K itu kan sama dengan 1/6. Dengan menggunakan Pitagoras, berarti ini kuadrat, 36K kuadrat, ditambah ini 1K kuadrat, berarti kan 37K kuadrat sisi miringnya ini dengan Pitagoras. Berarti ketemu akar 37K. Kemudian sin alfanya itu kan sin itu depan per miring, berarti 1K per akar 37K.
depannya 1K, miringnya akar 7 per K. Berarti karena punya faktor sekutu K, begitu, disederhanakan jadi 1 per akar 37. Kemudian dirasionalkan, berarti dikalikan akar 7 per akar 37, berarti sama dengan akar 37 dikalikan akar 37 itu sama dengan akar 37 dikalikan akar 37 itu sama dengan 37. Berarti 1 per 37 dikalikan akar 37. Nah, cos apa? Cos itu adalah samping per miring. Sampingnya itu 6K, miringnya itu akar 37K. Ini. Punya faktor sekutu, berarti bisa disederhanakan. Jadilah 6 per akar 37. Dirasionalkan, dikalikan akar 37 per akar 37. Ketemulah akar 7 dikalikan akar 37 itu 37. Ini 6, berarti 6 per 37 dikalikan ini akar 37. Nah, itulah contoh dari perbandingan trigonometri. Ya, saya hapus dulu. Nah, kemudian untuk memantapkan pemahaman kalian terhadap konsep tentang hubungan antara sudut yang bersatuan radian dengan bersatuan derajat, kemudian perbandingan trigonometri agar pemahaman semakin kuat, maka akan saya beri soal latihan. Latihan. Latihan soal. Ubah sudut berikut ke dalam radian. Yang A adalah 135 derajat. Kemudian yang B 210 derajat. Yang C adalah 120 derajat. Yang D adalah 315 derajat. Yang kedua nanti ubah sudut berikut. Ini kurang berikut. Oh, sudah ada berikutnya. Sudut berikut ke dalam derajat. Yang A itu misalkan 2/3 pi. Yang B itu adalah 7/6 pi. Yang D nanti adalah misalkan 5/4 pi. Yang E nanti misalkan 1/4. Ini misalkan 4/6 pi misalkan. Misalkan seperti itu. Ya, jadi satu itu sudut berukuran derajat diubah ke dalam bentuk radian gitu. Sementara yang kedua itu kebalikannya, sudut dalam ukuran radian dibawa ke dalam derajat. Nah, dalam derajat. Nah. Berikutnya
Yang ketiga, misalkan diketahui cos alfa sama dengan 2/3. Tentukan yang A adalah sin alfa, yang B adalah tangen alfa, yang C adalah kosekan alfa, yang E adalah kotangen alfa. Yang keempat, misalkan diketahui, misalkan adalah tangen beta sama dengan 2/5 begitu. Tentukan yang A itu adalah misalkan adalah sin beta, kemudian yang B nanti adalah tangen beta, yang C nanti adalah tangannya sudah, itu berarti cos beta. Saya coret. Yang B ini adalah cos beta. Ini berarti kosekan beta. Yang D nanti adalah sekan beta. Nah, itulah hal yang harus kalian kerjakan sebagai latihan agar pemahamanmu terhadap untuk soal 1, 2 tadi mengubah ukuran sudut, mengubah satuan sudut maksud saya. Nah, kemudian kalau ini mengkonversi dari perbandingan trigonometri yang satu ke perbandingan trigonometri yang lain. Kalau kita membahas perbandingan trigonometri itu ada 6 itu. Sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, sama kotangen. Jadi itu maksudnya itu. Dari perbandingan trigonometri gitu ya. Itu kalian kerjakan karena ini sebagai dasar untuk memahami atau untuk membantu menyelesaikan persamaan trigonometri ya. Saya ingatkan kembali bahwa trigonometri ini dalam kehidupan sehari-hari aplikasinya sangat banyak. Tadi sudah saya sebutkan di awal, sangat dibutuhkan untuk pengembangan atau untuk mempelajari sains dan teknologi. Ya, kalau ingin kalian menguasai teknologi tertentu, katakanlah apa itu teknik elektro, ataukah teknik sipil, ataukah teknik biomedik, ataukah teknik mesin, nanti kesemuanya itu pasti membutuhkan yang namanya sub bagian matematika, cabang matematika, yaitu ilmu trigonometri. Jadi itulah argumentasi kenapa kita harus belajar trigonometri. Karena dalam kehidupan sehari-hari ini banyak sekali aplikasinya. Ya, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa kalian pahami dan akhirnya bermanfaat buat kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.